Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang manusia sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus, yang artinya manusia selalu mempunyai kebutuhan. Manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhannya terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya tersebut disebut dengan tindakan ekonomi. Bisakah kalian memberi contoh apa saja yang termasuk dalam tindakan ekonomi? Contohnya, ibu pergi berbelanja ke pasar. Setiap pagi, kakak kalian berolahraga. Saat ini, kamu sedang belajar. Kegiatan belanja, berolahraga, dan belajar merupakan contoh dari tindakan ekonomi. Mengapa disebut tindakan ekonomi? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Ibu berbelanja ke pasar untuk memenuhi keperluan keluarga, yaitu memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Kamu berolahraga itu untuk memenuhi kebutuhan, yaitu memenuhi kebutuhan jasmani agar badan kalian selalu sehat. Sementara kalian belajar itu juga memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan rohani akan pendidikan. Nah, anak-anak sudah paham kan apa itu tindakan ekonomi? Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi selalu didorong oleh tujuan untuk memperoleh sesuatu. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut dengan motif ekonomi. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, ayah atau ibu bekerja untuk memperoleh penghasilan. Motif yang kedua yaitu motif berbuat sosial. Contohnya, kalian menyumbangkan baju yang tidak terpakai kepada fakir miskin atau kepada orang yang terkena musibah. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya, kalian belajar dengan rajin untuk memperoleh prestasi dan mendapatkan penghargaan. Misalnya, kalian mendapat peringkat atau ranking di kelas kalian sehingga kalian mendapatkan piagam. Sedangkan motif yang keempat adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Contohnya, seorang pengusaha akan terus melakukan kegiatan untuk mengembangkan usahanya agar memperoleh uang yang banyak sehingga mereka dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Anak-anak, untuk melakukan tindakan ekonomi, kita harus menerapkan prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif. Efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu. Sementara efektif artinya apa yang dilaksanakan itu benar. Sebagai contoh, harga sepatu di toko A 150.000, di toko B 149.000, dan di toko C harganya Rp149.500 dengan kualitas yang sama. Coba kalian akan membeli sepatu di toko yang mana? Ya, tentunya kalian akan membeli sepatu di toko B, karena dengan kualitas yang sama, harga sepatu itu lebih murah. Orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanan kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi.
1. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Yang pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. Yang kedua, mendirikan perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Dan yang keempat, harus selalu hemat dalam biaya produksi. 2. Dalam kegiatan distribusi, penerapan prinsip ekonomi meliputi: pertama, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan yang baik. Yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Sedangkan penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi meliputi: pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Kedua, memilih barang dengan kualitas bagus. 3. Membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham kan mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi? Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.